Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadining Dia Fitriana dengan NIM 222100319 akan mempresentasikan hasil dari PWT saya, yaitu pengertian dari wakaf. Pengertian dari wakaf. Wakaf adalah kata dari bahasa Arab. Wakaf berarti menahan diri, sedangkan menurut fikih Islam, wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Jadi, pengertian wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Kemudian tujuan dari wakaf yaitu sama seperti bersedekah, yakni mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namun bedanya dengan sedekah, manfaat wakaf dirasakan oleh banyak orang sehingga pahalanya senantiasa mengalir meskipun pemberi wakaf atau wakif telah meninggal. Contoh wakaf yang sering dijumpai seperti wakaf masjid, properti, dan lain sebagainya. Dasar hukum dari wakaf. Dasar hukum wakaf di Indonesia merujuk pada dasar Al-Quran dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 77 dan Quran Surat Ali Imran ayat 92. Kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terkait pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 secara hukum positif wakaf. Dalam Undang-Undang Perwakafan membentuk Badan Wakaf Indonesia atau BWI yang bertugas sebagai lembaga negara independen dalam mengurus, mengelola, dan memajukan wakaf di Indonesia. Adapun manfaat-manfaat dari wakaf, yang pertama ada mendapat manfaat secara religius. Memperoleh manfaat dari sisi spiritual merupakan manfaat wakaf yang didapatkan pemberi atau wakif. Faktanya, manfaat dari aset atau harta wakaf bersifat kekal, apalagi jika objeknya terus digunakan oleh khalayak umum, sehingga pahala pemberi wakaf mengalir deras dan terus-menerus, meskipun sang wakif telah meninggal. Yang kedua, ada meningkatkan hubungan persaudaraan. Dari sisi pemberi dan penerimanya, manfaat wakaf adalah mampu meningkatkan hubungan persaudaraan. Pemberi wakaf bisa membantu banyak orang melalui harta yang diwakafkan, sedangkan masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya bantuan tersebut. Akhirnya, hikmah wakaf bukan hanya dirasakan masing-masing individu penerima atau pemberi saja, melainkan juga hubungan kemasyarakatan secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu membantu pihak-pihak kurang. Jenis-jenis wakaf yaitu yang pertama ada berdasarkan objeknya. Jenis-jenis wakaf pertama yakni berdasarkan objek tujuan pemberian wakaf. Secara garis besar, wakaf berdasarkan objek dibagi dua. Yang pertama yaitu wakaf ahli dan yang kedua yaitu khairi. Wakaf ahli merupakan wakaf untuk keluarga atau saudara sendiri, sehingga pemanfaatannya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Contoh wakaf ahli yaitu nafkah sehari-hari, membiayai pendidikan adik, dan sebagainya. Sebaliknya, wakaf khairi adalah jenis-jenis wakaf diperuntukkan kepentingan masyarakat luas. Contoh wakaf khairi seperti pemberian tanah, bangunan, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu berdasarkan jenis yang diwakafkan. Klasifikasi kedua wakaf adalah berdasarkan jenis wakafnya yang terbagi menjadi golongan pertama, kedua, dan ketiga. Golongan pertama yakni wakaf berupa benda tidak bergerak di mana bentuknya sulit dipindahkan. Contohnya tidak bergerak seperti masjid, bangunan, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Golongan kedua yaitu wakaf bergerak berbentuk barang. Dalam hal ini termasuk seluruh pemberian mudah dipindahkan selain uang. Contoh wakaf bergerak seperti bibit tanaman, surat berharga, air, peralatan tertentu, dan lainnya. Sementara itu, golongan terakhir yakni benda bergerak berupa uang, baik tunai atau non-tunai. Yang ketiga, berdasarkan waktu. Jenis-jenis wakaf berdasarkan waktunya terbagi menjadi dua, meliputi mu'abad dan mu'akkad.
Waktu mu'abad merupakan wakaf yang diberikan tanpa batasan waktu sehingga pemberian tersebut digunakan selamanya oleh masyarakat. Contoh wakaf adalah masjid, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Sementara itu, wakaf mu'aqqad adalah wakaf dengan pemberian hak guna terbatas. Contoh wakaf mu'aqqad misalnya bantuan pasokan makanan, uang konsumsi, dan sebagainya. Wakaf mu'aqqad umumnya bersifat konsumtif, bukan wakaf produktif. Yang terakhir yaitu berdasarkan pemanfaatannya. Berdasarkan pemanfaatannya yang terbagi menjadi wakaf tunai dan produktif. Wakaf tunai merupakan wakaf yang manfaatnya mampu dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Contoh wakaf tunai itu seperti masjid, uang kendaraan, pondok pesantren, dan sebagainya. Sedangkan wakaf produktif ialah jenis-jenis wakaf dengan wujud tidak secara langsung mampu dinikmati masyarakat, melainkan dikelola terlebih dahulu dalam aktivitas produktif. Contoh wakaf produktif seperti modal dalam kegiatan produksi, sociopreneurship, beasiswa aktivitas sosial, dan semacamnya. Berikutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat dari wakaf, yaitu yang pertama adanya wakif. Wakif adalah pemberi wakaf. Seorang wakif harus berakal sehat, mempunyai harta, tidak berada di bawah pengampuan hukum, dan merdeka. Yang kedua yaitu harta mauquf. Syarat wakaf adalah harta mauquf di mana aset yang diberikan sebagai wakaf wajib mengandung nilai benda halal berwujud nyata dan sebelumnya dimiliki oleh wakif atau sebelum dipindah tangankan. Yang ketiga yaitu mauquf alaih. Mauquf alaih adalah penerima harta wakaf baik perorangan atau badan tertentu. Penerima wakaf harus secara tegas mengikrarkan wakaf dipergunakan untuk kepentingan umum dan ibadah dan mampu menjelaskan rencana penggunaan harta mauquf. Yang keempat yaitu sigat. Syarat wakaf terakhir yakni sigat yaitu akad yang diikrarkan baik berupa tulisan maupun lisan dari wakif secara saat itu juga, tidak terbatas waktu, tidak diikuti syarat batil, dan tidak dapat dibatalkan. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang rukun-rukun dari wakaf. Rukun wakaf itu adalah tata cara menjalankan wakaf secara berurutan. Bila terdapat salah satu yang tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan wakaf tidak sah. Adapun rukun wakaf itu yaitu pertama, pemberi wakaf menyerahkan benda yang diwakafkan setelah disyaratkan memenuhi aturan. Yang kedua, wakaf diterima oleh penerima baik perorangan atau lembaga yang jelas. Yang ketiga, harta yang diwakafkan berwujud nyata dan tersedia saat akad dilaksanakan. Yang keempat, wakif mengikrarkan akad secara jelas dan lengkap sesuai keinginan wakafnya. Dan yang terakhir, harta wakaf mutlak menjadi milik masyarakat umum dan tidak dapat diklaim lagi sebagai milik pemberi wakaf.